Prof. Gus Al-Ghifari. 5 bulan kemudian, hari-hari telah berlalu. Tak terasa kini usia kandungan Khadijah sudah 5 bulan. Aku semakin tidak sabar menunggu kelahiran anakku. Dan semenjak kandungan Khadijah semakin menua, aku pun juga sudah jarang berlama-lama di masjid dan berbincang-bincang dengan Azam. Sebenarnya Azam sudah lulus mondoknya sekitar 1 tahun yang lalu, lebih awal dari Khadijah yang lulusan tahun ini. Tapi dia memilih ngabdi di pesantren dan menjadi mursyid di sini. Entah mau sampai berapa lama. Sekarang aku masih duduk di tangga masjid seperti biasa. Setelah sholat isya berjamaah tadi, ditemani Azam yang masih saja sendiri, hendak nikah meskipun usianya sudah cukup matang. Zam, kamu itu memangnya ndak mau nikah? Kamu kan wis lama mondok dan ngabdi di pesantren, mosok ndak mau cari pendamping sebagai teman hidup? Tanyaku pada Azam yang duduk di sampingku. Hehehe, maunya sih gitu Gus, tapi ndak ada santri putri yang mau sama saya, jawab Azam di bawah bercanda. Yo, kalau kamu ndak berani mengambil langkah untuk serius, yo ndak bakal ada santriwati yang mau Zam, jawabku. Hehehe, iya sih Gus, jawab Azam cengengesan. Toh yang pasti ndak ada santriwati yang seberani Sayyidah Khadijah untuk mengungkapkan rasanya pada kamu Zam. Saya yakin di antara ribuan santriwati di pesantren ini pasti ada yang memiliki rasa sama kamu. Tapi ya gitu, kadang mereka hanya pasrah dan menunggu keajaiban tiba. Mereka hanya mampu menyimpan rasa layaknya Sayyidah Fatimah, dan hanya doalah yang menjadi senjata ampuhnya untuk menampung segala keluh kesahnya. Sambungku pada Azam. Aku heran sama anak satu ini. Mosok mondok sudah lama, usia sudah cukup matang, masih saja betah sendiri. Hehehe, inggih sih Gus, jawab Azam. Apa ono seseorang yang sedang kamu tunggu Zam? Tanyaku. Siapa tahu dia sedang mendambakan seseorang namun tak berani menyatakan, atau lebih tepatnya mencintai diam-diam. Hehehe, inggih sih Gus, jawab Azam malu-malu. Hah, sing bener kamu Zam. Ya wis, langsung wae lamar Zam. Masih nunggu opo lagi? Lihat saya, sebentar lagi sudah resmi jadi abu ya. Hehehe, jawabku pada Azam. Masalahnya dia mau sama saya apa ndak Gus? Sambungnya lagi. Kamu sudah pernah bilang sama dia apa ndak kalau kamu tresno sama dia? Tanyaku lagi. Hehehe, ndak juga Gus, jawab Azam. Aduh, terus mau kamu piye to Zam? Mau nunggu dia datang sendiri sama kamu dan bilang kalau dia juga tresno kamu, tanyaku. Benar kata pepatah, cinta itu dapat merubah seseorang dalam sekejap. Buktinya Azam, santri senior di pesantren ini, pintar, suaranya bagus. Kalau wis berurusan karo yang namanya cinta jadi seperti orang bodoh, tak berilmu, dan seperti orang lupa jalan pulang.
Menurut jenengan saya harus piye to Gus? Tanya Azam. Kamu tahu ndak siapa nama santriwati itu? Kamu tahu opo ndak rumah karo keluarganya santriwati itu? Tanyaku lagi. Inggih, saya tahu Gus semua tentang wanita iki dari namanya. Keluarga juga saya tahu Gus karena satu kampung sama saya dan Dija, jawab Azam. Oh, bagus itu Zam. Jangan jadi seperti saya mau menikahi Dija saja dulu ndak tahu sopo jenenge, sambungku. Hehehe, inggih ya Gus. Saya masih ingat saat jenengan nanya sama saya, siapa sih Neng Dija dulu, jawab Azam. Seakan-akan kita sedang nostalgia tentang perjuanganku dulu mengetahui tentang Khadijah. Hehehe, iya, masih inget wae kamu Zam, jawabku. Yo inget lah Gus, piye jenengan dulu begitu semangat mencari tahu nama si Neng Dija. Hehehe, jawab Azam. Kamu ndak tahu sih Zam, kalau beberapa bulan ke depan aku harus mengorbankan perjuangan itu untuk urusanku di masa lalu. Hehehe, iya, jawabku singkat. Ya wis, sekarang saya kudu piye karo wanita iki Gus? Tanya Azam lagi. Ya wis, kalau kamu ndak berani bilang karo si perempuan iki, kamu langsung datengin wae rumahnya. Bilang sama abah karo umiknya si gadis iki, kalau kamu tresno karo putri mereka. Simple toh, jawabku. Kalau saya ditolak piye Gus? Tanya Azam lagi. Belum juga dicoba sudah merasa takut ditolak si Azam ini. Kapan mau punya istri kalau seperti ini terus? Yuk kamu coba dulu Zam, masalah ditolak apa ndak itu urusan nanti Zam. Yang penting kamu harus berani mengungkapkan niat baik kamu iki, jawabku. Inggih, baiklah Gus, akan saya coba saran Gus. Ali, hehehe, jawab Azam. Ya wis, saya kembali dulu ke dalam ya, sudah rindu saya karo istri saya. Hehehe, pamitku pada Azam, lalu beranjak pergi meninggalkan Azam di tangga masjid. Matur nuwun atas sarane Gus, ucap Azam saat aku sudah melangkah pergi. Iya, sama-sama, jawabku. Lalu beranjak pergi ke dalam untuk menemui Dija di kamar. Skip di kamar. Assalamualaikum, panggilku sambil membuka pintu. Waalaikumsalam, jawab Dija. Wis kembali toh Gus, sambung Khadijah yang sedang melipat pakaian kering yang sudah selesai dicucinya kemarin. Iya Jah, soalnya saya wis rindu sekali karo kamu. Hehehe, jawabku. Ana wae jenengan Gus, jawab Khadijah yang terus melipat pakaiannya. Jah, kamu makin gendutan yo, ucapku sambil ikut duduk di karpet kamar bersama Khadijah yang sedang melipat pakaian. Yo kan Dija gendutan gara-gara ada anak Gus di perut Dija, jawabnya yang masih melipat pakaian satu-satu. Hehehe, iya, tapi kamu tetap cantik.
kok meskipun gendutan. Saya suka lihatnya, sambungku. Jadi Gus suka lihat Dija gendut? Tanya Dija. Saya suka kamu apa adanya, Ja. Mau gendut kek, mau kurus kek, di mata saya kamu tetap wanita paling cantik. Hehehehe, jawabku berusaha menggombalinya. Gombalin saya iki ceritane, tanya Dija yang sudah mesem-mesem. Ndak gombal, Ja, kamu memang cantik kok, jawabku serius. Aku masih menatap lekat wajah istriku ini, yang mungkin beberapa bulan ke depan tidak ada lagi di sampingku. Gus, kenapa menatap saya begitu? Tanya Dija yang menyadari karena aku tatap lekat. Endak papa, saya suka natap kamu seperti ini karena kamu ndak mau ngebosinin dan sangat cantik. Ya jadikan mubazir kalau ciptaan Allah secantik kamu dibiarin. Hehehehe, jawabku menutup kesedihanku. Ja, saya cinta sama kamu, sambungku masih terus menatap lekat Khadijah. Inggih, saya tahu Gus, jawab Dija masih terus melipat baju satu persatu. Dan aku masih saja terus menatapnya lekat. Entah kenapa damai sekali menatap wajah Dija istriku ini. Apakah aku sanggup jika harus berpisah dengannya untuk beberapa waktu? Entahlah. Di saat aku sedang menatap khidmat wajah Khadijah, tiba-tiba HP-ku berdering. Lalu Khadijah pun melihat ke arahku dan bertanya, "Siapa Gus? Kok ndak diangkat?" Tanya Dija karena aku membiarkan HP-ku berdering begitu saja. Biarkan saja, saya masih mau menatap purnama, jawabku sambil mesem-mesem. Di mana ada purnama toh Gus? Malam ini kan bukan malam purnama. Lagian kalau mau natap purnama di sana tepi jendela tuh, jawab Khadijah tak mengerti maksudku sambil menunjuk arah jendela kamar kami. Ini di depan saya purnamanya, sedang bersinar terang, jawabku sambil tersenyum. Khadijah yang mendengar ucapanku hanya senyum-senyum. Gus, ayo angkat dulu teleponnya, siapa tahu penting, ucap Khadijah. Iya, saya angkat sebentar yo, sambungku lalu ku keluar kamar untuk mengangkat telepon. Bersambung.